Oke, di video selanjutnya, saya akan menjelaskan cara melakukan edit konten yang ada di website. Untuk edit konten ini dengan page builder Nacreous dari Nacreative. Jadi, yang pertama, kalian bisa masuk ke dashboard dulu di sini. Lalu, ada beberapa cara, cuma cara yang paling mudah yaitu bisa ke sini, langsung masuk di visit site, lalu langsung masuk aja ke page yang mau diedit yang mana. Nanti jika sudah, di sini bisa diklik Edit with Nacreous. Lalu di sini bisa langsung diedit. Misalkan kita mau edit tulisannya, bisa di sini. Langsung diklik. Lalu ini misalnya globe, tinggal seperti ini, langsung diklik. Lalu ini bisa untuk atur fontnya juga, ukuran, ketebalan font, dan lain-lainnya. Lalu ini untuk warnanya juga bisa dirubah-rubah. Lalu ini bisa untuk rata kiri, kanan, dan tengah, atau rata kanan kiri. Lalu ini untuk membuat poin gini ya, jadi ada angkanya, ataupun seperti ini pakai bullets. Di sini juga untuk bold, atau di sini italic juga bisa, underline juga bisa, ataupun ini dicoret. Lalu ini link. Link ini tujuannya misalkan teks ini diklik, dia akan ke link ke mana. Jadi ini bisa masukin websitenya, misalkan ke website Nacreative ini juga bisa. Jadi nanti saat kita klik tulisan ini, dia akan otomatis link ke Nacreative. Lalu di sini open in new tab, ini misalkan kita klik ini, dia akan membuka new tab yang mengarah ke link di sini. Jadi ini kita contoh aja, kita gunakan. Lalu di sini ada blocks juga. Blocks ini tujuannya misalkan kita klik di sini, ini bisa ke section yang ada di page yang sama. Jadi misalkan kita pilih yang ini, kita pilih yang ini aja. Jadi saat kita klik di sini, teks ini, dia akan langsung turun ke section yang ini. Lalu ini ada file, jadi misalkan diklik juga bisa download file yang sudah di-upload. Lalu satu lagi pop-up, jadi kalau pop-up nanti akan seperti ini, kita bisa bikin pop-up-nya. Tapi ini jarang digunakan sih. Lalu selanjutnya, di sini ada untuk melakukan undo. Jadi misalkan kita nggak jadi edit websitenya, atau ada yang mau di-undo, ini bisa di-undo. Cuma dia undo-nya cuma beberapa step ke belakang aja. Jadi nggak bisa undo sampai yang pertama kali. Oke, lalu selanjutnya kalau sudah edit konten websitenya bisa diupdate di sini. Atau misalkan nanti tulisannya masih draft, diklik yang panah dulu, lalu nanti publish page akan ada di sini, atau updates. Lalu nanti jika sudah diedit, di sini untuk klik previewnya. Jadi saat kita klik, dia otomatis akan new tab di sini untuk melihat hasil editannya secara live seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada tampilan untuk desktop, tablet maupun mobile. Tapi untuk tablet dan mobile ini dia hanya ikutin dari desktop aja, jadi kita hanya bisa atur margin di tampilan tablet dan mobile. Ini untuk atur margin di sini ya, di setiap elemen ini ada di atas kanan. Untuk atur marginnya bisa juga. Lalu misalkan kita mau nambah teks, bisa di sini ada add elements. Ini misalkan kita mau nambahin teks, bisa langsung drag and drop di sini. Atau misalnya kita mau tambahin button juga bisa. Ini kita buat section baru aja. Cara buat section itu bisa di sini, di antara section kita klik tanda plus di sini, ataupun di bawah, di paling bawah ini kita bisa juga. Lalu ini untuk buat section yang blank, ataupun ini juga ada beberapa template. Ini juga ada kit 1 dan kit 2, jadi cukup banyak pilihannya.
Lalu ini misalkan kita butuh template untuk kontak, ini akan muncul kontak. Di Kit 1 juga ada, misalkan kita butuh kontak. Cuma untuk tampilan yang lebih bagus, semuanya sih ada di Kit 2 ya. Misalkan ini untuk tim atau yang lainnya ini juga bisa ya. Oke, ini saya coba buat yang blank dulu. Lalu ini misalkan kita mau tambah gambar, tinggal drag and drop, lalu dipilih gambarnya, nanti akan muncul di sini. Ini kita untuk kecilin ukurannya, klik gambarnya lalu seperti ini, lalu ditarik. Lalu di sini ada map, ada yang lain-lainnya bisa dicoba. Lalu ini biasa yang digunakan itu kolom. Jadi supaya kita bisa taruh gambar di kiri, lalu di kanannya kayak ada teks gitu, misalkan kayak about us gitu. Ini sering dipakai sih masalah kolom ini. Dan untuk tambah kolom juga bisa diklik di sini. Lalu misalkan mau link ke page yang lain, misalkan di ini, misalkan kita punya Facebook, bisa di link aja langsung di sini, linknya kemana. Mungkin itu, sama mungkin satu lagi, ini ada menu di sini, ada home, about, product, dan kontak. Misalkan kita mau buat sub menu, itu kita perlu masukin elemen dulu di sini, elemen menu di sini, kita drag and drop, nanti dia akan otomatis muncul. Nah, yang ini itu bisa dirubah melalui sini, masuk ke dashboard, lalu appearance, terus menu di sini. Nah, ini view all, ini kita bisa melihat semua page-nya. Atau misalkan ini kita mau bikin sub menu, jadi misalnya page about itu ada di bawah page product, ini tinggal ditarik aja ke kanan, habis itu di save menu. Ini nanti saat kita lihat di sini, saat kita lihat di website live-nya, page product itu akan ada di page about, itu akan ada di bawah page product seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.